Swastiastu. Kepada yang terhormat kawan-kawan gerakan koperasi simpan pinjam, baik binaan provinsi maupun binaan kabupaten yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan sekapur sirih terkait dengan laporan keuangan dan analisis rasio simpan pinjam untuk koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan oleh rekan kita di dalam melakukan diklat untuk latihan dasar daripada pegawai negeri sipil. Nah, laporan keuangan dan analisis rasio koperasi simpan pinjam ini sangat bermanfaat baginya di dalam menyampaikan kepada kawan gerakan koperasi di dalam menyusun laporan keuangan pada saat pertanggungjawaban daripada pengurus di rapat anggota tahunan. Mudah-mudahan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dan analisis rasio koperasi simpan pinjam ini ada bermanfaat bagi kawan-kawan gerakan koperasi, baik itu binaan provinsi maupun binaan kabupaten. Untuk itu nanti akan lebih rinci, lebih detail akan disampaikan oleh staf kami pada dinas koperasi dan UKM yang membidangi terkait dengan koperasi simpan pinjam. Bapak Ibu dan hadirin kawan-kawan gerakan koperasi yang berbahagia, dan mudah-mudahan kawan-kawan gerakan koperasi dimanapun berada di seluruh Bali, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, harapan kami semoga koperasi yang Bapak jalankan, Bapak Ibu jalankan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Namun jangan rasa pesimis, mari kita optimis dalam menjalankan kegiatan koperasi simpan. Mudah-mudahan koperasi simpan pinjam yang ada di tetap maju dan jaya sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga ke depan mari kita bersama-sama dalam membangun perekonomian Bali melalui gerakan koperasi yang ada di Bali dan pada khususnya pada koperasi simpan pinjam. Kami ucapkan selamat kepada kawan-kawan gerakan koperasi. Mudah-mudahan kawan-kawan gerakan koperasi bisa sukses dan maju terus untuk koperasi Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih, dan saya dengan Brahma Santi. Om Santi Santi. Suksema. Pelatihan juru buku koperasi simpan pinjam, laporan keuangan dan analisis rasio keuangan koperasi simpan pinjam. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Jenis-jenis laporan keuangan koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi, diantaranya 1. Neraca, 2. Laporan perhitungan hasil usaha, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan. Komponen laporan ini terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut adalah contoh dari neraca koperasi simpan pinjam. Akuntansi aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh koperasi. Komponen aset yaitu ada 2. Yang pertama adalah aset lancar. Adalah aset yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua, aset tidak lancar. Adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi atau penyusutan. Komponen perkiraan aset lancar. Yang pertama adalah kas,
Yang kedua, penempatan dana pada bank atau usaha simpan pinjam oleh koperasi sekunder. Yang ketiga, surat berharga. Keempat, pinjaman yang diberikan. Kelima, penyisihan pinjaman tak tertagih. Keenam, perlengkapan. Ketujuh, pajak dibayar di muka. Kedelapan, biaya dibayar di muka. 9, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang terakhir, aset lancar lain. Komponen perkiraan aset tidak lancar. Yang pertama, investasi jangka panjang. Kedua, properti investasi. Ketiga, akumulasi penyusutan properti investasi. Keempat, aset tetap yang terdiri dari tanah atau hak atas tanah, bangunan, mesin dan kendaraan, serta inventaris dan peralatan kantor. Kelima, akumulasi penyusutan aset tetap. Keenam, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik, contohnya yaitu software. Yang ketujuh, akumulasi amortisasi aset tidak berwujud. Dan yang terakhir, aset tidak lancar lain adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana pada poin 1-7, contohnya yaitu bangunan yang belum selesai dibangun. Akuntansi kewajiban. Kewajiban merupakan transaksi masa kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan menimbulkan arus kas keluar dari sumber daya koperasi yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban dikategorikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus segera dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Komponen perkiraan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, simpanan anggota. Adalah sejumlah simpanan dari anggota yang tidak menentukan kepemilikan, misal simpanan sukarela, tabungan koperasi, serta simpanan berjangka koperasi yang harus dipenuhi kurang dari 1 tahun. Yang kedua, dana-dana bagian dari SHU adalah distribusi sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan yang antara lain SHU bagian anggota, SHU bagian pengurus, serta dana pendidikan. Yang ketiga, hutang pajak. Yang keempat, hutang bank atau lembaga keuangan lain yang kurang dari 1 tahun. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Yang keenam, pendapatan diterima di muka. Dan yang terakhir, hutang jangka pendek lainnya. Komponen perkiraan kewajiban jangka panjang. Yang pertama, hutang bank atau lembaga keuangan lain. Adalah kewajiban kepada bank atau lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan usaha yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, modal penyertaan. Adalah dana yang diterima dari pihak lain, dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan modal usaha koperasi. Dan yang terakhir, kewajiban jangka panjang lainnya. Adalah penerimaan dana lainnya yang memenuhi kriteria pengembalian lebih dari 1 tahun. Akuntansi ekuitas. Ekuitas adalah modal yang mempunyai ciri 1. Berasal dari anggota dan atau berasal dari sumber dalam koperasi simpan pinjam, seperti cadangan, SHU tahun berjalan, dan berasal dari sumber luar koperasi seperti hibah. 2. Menanggung risiko dan berpendapatan tidak tetap. Apabila KSP memperoleh SHU, maka anggota akan menerima bagiannya. Apabila KSP merugi, maka anggota tidak menerima pembagian SHU atau menanggung kerugian koperasi. Ketiga, tidak dapat dipindah tangankan. Namun, dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaannya atau jika KSP dibubarkan setelah kewajiban-kewajiban KSP diselesaikan. Komponen perkiraan ekuitas. Yang pertama, simpanan pokok. Adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Adalah sejumlah simpanan yang tidak harus sama besarnya dan wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi selama yang bersangkutan menjadi anggota. Yang ketiga, hibah atau sumbangan.
adalah sejumlah uang atau barang modal dari pihak lain yang mempunyai nilai nominal dan dapat diukur. Yang keempat, SHU tahun berjalan adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dan dikurangi dengan biaya-biaya dalam satu periode akuntansi bersangkutan. Dan yang kelima, cadangan adalah bagian dari SHU yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Laporan perhitungan hasil usaha. Laporan perhitungan hasil usaha menggambarkan hasil usaha simpan pinjam koperasi dalam satu periode akuntansi. Penyajian akhir dari laporan ini disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. Bapak Ibu, berikut contoh dari laporan perhitungan hasil usaha koperasi simpan pinjam. Komponen dari laporan perhitungan hasil usaha. Yang pertama, pendapatan operasional utama, yaitu pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota. Yang kedua, pendapatan operasional lainnya, contohnya provisi, administrasi pinjaman yang diberikan, serta denda. Yang ketiga, sisa hasil usaha kotor. Yang keempat, beban operasional, yaitu biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas usaha simpan pinjam oleh koperasi. Beban ini terdiri dari beban usaha dan beban perkoperasian. Yang kelima, pendapatan lainnya. Yang keenam, beban lainnya. Yang ketujuh, beban pajak. Dan yang terakhir, SHU atau sisa hasil usaha. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan struktur ekuitas selama satu periode. Komponen laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, serta SHU yang tidak dibagikan pada periode akuntansi. Bapak Ibu, berikut adalah contoh dari laporan perubahan ekuitas koperasi simpan pinjam. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas KSP, baik kas masuk atau kas keluar, sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Laporan arus kas diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Bapak Ibu, berikut adalah contoh dari laporan arus kas koperasi simpan pinjam. Aktivitas operasi atau operating adalah aktivitas penghasil utama sumber dana dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi atau investing adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas. Contohnya, pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap, serta pembayaran kas untuk uang muka investasi. Aktivitas pendanaan atau financing adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi saldo dana dan pinjaman. Contohnya, penerimaan kas dari pinjaman kepada pihak lain dan pembayaran kas untuk pelunasan pinjaman kepada pihak lain. Catatan atas laporan keuangan adalah tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan, di mana unsur-unsur dari catatan atas laporan keuangan yaitu 1. Gambaran umum organisasi, dan yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi yang meliputi dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan atas pos-pos laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu alat analisis yang penting untuk menginterpretasikan posisi keuangan suatu perusahaan. Alat yang biasa digunakan adalah rasio keuangan. Teknik analisis rasio ini terdiri dari yang pertama, rasio likuiditas,
Yang kedua, rasio solvabilitas. Dan yang ketiga, rasio rentabilitas. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang sering dipergunakan yaitu current ratio atau rasio lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan KSP dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar yang dimilikinya. Untuk memperoleh current ratio atau rasio lancar dapat diperoleh dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek dikalikan dengan 100%. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan KSP untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila KSP dilikuidasikan atau dibubarkan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Terdapat dua rasio yang dapat dipergunakan, antara lain debt to total asset ratio, yaitu total aset dibagi dengan total kewajiban dikalikan dengan 100%, dan debt to equity ratio, yaitu modal sendiri dibagi dengan total kewajiban dikalikan dengan 100%. Rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan KSP untuk memperoleh sisa hasil usaha atau kemampuan KSP untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Terdapat dua rasio yang biasanya digunakan, antara lain Return on Assets Ratio, yaitu SHU dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Return on Equity Ratio, yaitu SHU dibagi dengan modal sendiri dikalikan dengan 100%. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman gerakan koperasi Dinas Koperasi Binaan Dinas Koperasi Provinsi Bali yang kami banggakan, kami cintai. Mulai sekarang, bidang pengawasan ingin memberikan yang terbaik melalui video pelatihan yang telah kami rancang melalui saudari kita Yogi, yang mana video pelatihan ini akan memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan materi pelatihan tentang perkoperasian. Dengan adanya video pelatihan ini akan memudahkan kita saling berkoordinasi dalam hal-hal perkoperasian, baik dalam bentuk pelatihan, konsultasi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sangat beruntung dengan adanya video pelatihan ini. Setiap saat Bapak Ibu dapat mendownload atau menonton video ini untuk menambah pengalaman, wawasan bagi Bapak Ibu dalam pengelolaan koperasi sehari-hari. Video ini baru saja kami rancang dengan maksud dan tujuan adalah untuk memudahkan dan efisiensi sistem kerja pengawasan kami terhadap Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan adanya video pelatihan ini, mari sama-sama kita memberikan masukan untuk kesempurnaan ke depan agar pengawasan yang kita lakukan boleh menghasilkan yang lebih bagus, lebih optimal untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian dan kami pembina, dan terutama untuk Provinsi Bali ke depan. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian Bapak Ibu bisa lebih banyak menambah wawasan, lebih banyak menambah pengetahuan tentang perkoperasian. Karena dalam video pelatihan ini ada banyak materi yang bisa Bapak Ibu dapatkan sebagai bahan referensi untuk Bapak bekerja. Bagaimana berkoperasi yang baik, bagaimana melembaga yang baik antara koperasi, antara penghubungan antara pengurus, pengawas, dan manajemen. Bagaimana SOP yang baik, bagaimana tata buku yang baik, bagaimana pembukuan yang baik, pencatatan yang baik, semua di sini di video pelatihan ini ada kami siapkan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan, mari sama-sama kita gunakan video pelatihan ini sebagai satu sarana yang dapat menunjang kehidupan perkoperasian di Bali untuk koperasi di Bali lebih baik lagi ke depan. Ini yang dapat kami sampaikan. Pada akhirnya kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Sukses semua.